Coba Anda lihat hadis berikut dan amalkan ini di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ibu-ibu yang haid, yang mungkin dia tidak bisa i'tikaf, amalkan ini di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Amalkan banyak amalan hati di antaranya. Karena ibu-ibu haid sering mengeluh, Ustadz saya haid Ustadz. Diperkirakan 10 hari terakhir, bolehkah saya minum pil penahan haid? Nah itu nanti jawab, kalau ditanya saya akan jawab. Kalau nggak ditanya nggak akan saya jawab. Ya, maka sebenarnya bisa dia beramal meskipun dia haid. Bisa dia mendapatkan Lailatul Qadar meskipun dia haid. Di antaranya mengamalkan amalan hati. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ketika beliau ditanya ayyul amali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Amalan yang paling dicintai oleh Allah amalan hati. Apa itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sururun yudkhiluhu ila qalbi muslim. Kebahagiaan yang kamu masukkan ke dalam hati seorang muslim, membuat orang tersenyum, membuat orang bahagia, membuat orang senang. Itu yang utama dan dicintai oleh Allah. Amalkan itu di dalam bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan. Apa contohnya? Kata beliau, taqdi anhu dainan, melunaskan hutang orang lain. Nah, saya ingin dapat SMS nih dari orang-orang yang menghutangi orang lain atau orang-orang yang dalam terlilit hutang. Saya pernah kajian di Roja tentang hutang. Indahnya melunaskan hutang orang lain. Setelah kajian datang SMS banyak. Ustadz alhamdulillah ceramahnya, hutang saya dibebaskan. Ustadz alhamdulillah ceramahnya. Nah itu amalan hati itu yang luar biasa. Orang yang berhutang kepadamu maka bebaskan dia. Itu amalan hati. Kebahagiaan yang kamu masukkan ke dalam hati seorang muslim. Atau yang kedua kata Rasulullah SAW, tatruda anhu ju'an, kamu menghilangkan lapar dari orang lain. Alangkah indahnya ketika orang mau makan, dia tidak ada yang bisa dimakan, harus ngais rezeki dulu, harus mencari bekas-bekas orang lain dulu. Ternyata ada orang yang bawa makanan, ya luar biasa. Alangkah indahnya. Dalam senyuman orang tersebut terdapat berkah, wahai para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Hati-hati, ya. Kemudian yang ketiga, amalannya kadang-kadang nyaman, tetapi berkaitan dengan hati pahalanya besar. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan. Wala an amshi ma'a akhi fi hajah hatta yaqdhiha ahabbu ilayya min an a'taqifa fi masjidi hadza syahra. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku dalam sebuah keperluannya, menemani orang yang sedang minta ditemani untuk sebuah keperluan. Temenin saya dong, saya lagi ada urusan ini nih. Kalau sendirian kayaknya gimana gitu. Ya, saya jalan. Sampai selesai urusan tersebut, itu lebih dicintai oleh Rasulullah dibandingkan beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Hadis sahih. Itu amalan hati, membuat orang senang. Maka saya kadang-kadang membuat kelakar bagi para suami. Wahai para suami, kalau istri Anda minta ditemani ke pasar, temani. Bu, tunggu bu. Ya, wahai para suami, tunggu panggilan dari istrimu setelah mendengar kajian ini. Mas, lebih baik dari iktikaf selama sebulan di Masjid Nabawi loh mas. Ayo temenin saya. Karena para suami kadang-kadang ogah-ogahan. Cepet. Saya di mobil aja ya, kamu masuk sana. Ya, padahal menemani seseorang dalam hajatnya, ya, itu adalah amal ibadah hati, menyenangkan hati. Apalagi kadang-kadang ibu-ibu nawar di sini lama 1 jam, itu nggak jadi. Nawar sini lagi. Pura-pura dia keluar, agak dipanggil abangnya, bang, mbak bu, sini bu. Itu suami harus sabar. Tapi ingat bu, 10 hari terakhir bulan Ramadan, no mall. Nggak ada mall, nggak ada supermarket, nggak ada. Yang ada adalah i'tikaf. Meskipun tidak wajib hukumnya. Yang ada adalah baca Quran. Maka saya berpesan ini 3 hari lagi nih. Jangan sia-siakan Ramadan Anda.
Terutama puncak Ramadan kapan tadi? Di akhirnya. Hati-hati itu, masukkan dalam hati sanubari kita. Ramadan tahun ini harus beda dengan tahun kemarin. 10 hari terakhir tidak ada leha-leha.